Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ibu sayangi dan ibu cintai? Nah, hari ini kita akan belajar lagi pelajaran tema 6, tema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ibu harapkan kalian mendengarkan penjelasan Bu Guru ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah muatan bahasa Indonesia, menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. 2. Muatan IPS, menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Dan ketiga, muatan PPKN, menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis puisi. Di pertemuan kemarin, kalian sudah belajar membuat puisi. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah menulis puisi. Pertama, siapkan alat tulis seperti kertas dan pulpen. Kedua, tentukan tema dan judul puisi yang akan dibuat, dan pilihlah kata yang sesuai dengan tema puisi. Ketiga, tuliskan puisi sesuai imajinasi dan pikiranmu. Dan keempat, bacalah puisi buatanmu berulang-ulang agar mengetahui kata yang tidak sesuai. Di muatan IPS, kita akan mempelajari menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kalian dapat lihat anak-anak gambar di samping, yaitu ada gambar sayur dan buah-buahan, dan di bawahnya ada gambar hewan ternak sapi. Sayur dan buah-buahan manfaatnya bagi kehidupan: 1. Sebagai bahan pangan sehari-hari. 2. Komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Ketiga, bahan baku berbagai olahan makanan. Sedangkan hewan ternak sapi, manfaatnya bagi kehidupan adalah: 1. Diambil dagingnya dan susunya. 2. Tenaganya untuk membajak sawah. Dan ketiga, kotorannya dapat dijadikan bahan pupuk. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Anak-anak dapat perhatikan gambar di samping bagi kehidupan, yaitu manfaatnya adalah: 1. Bahan bakar untuk alat transportasi. 2. Bahan baku industri baja. 3. Sumber energi pembangkit. Keempat, bahan bakar untuk mesin kendaraan. Kelima, bahan baku pembuatan plastik. Dan keenam, bahan baku pembuatan pelumas. Di muatan PPKN, menjelaskan pentingnya persatuan dalam keragaman. Sebagai penerus bangsa, kita harus mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif dan semangat persatuan dan kesatuan, antara lain bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Kedua, melaksanakan piket kelas bersama teman-teman. Ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Keempat, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Kelima, menjenguk teman yang sakit. Dan keenam, melakukan diskusi kelompok secara musyawarah dan mufakat. Kesimpulan pembelajaran 3 adalah bahasa Indonesia, menjelaskan langkah-langkah membuat atau menulis puisi.
Kedua, IPS, manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ketiga, PPKN, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Selanjutnya, tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Tujuan pembelajarannya adalah muatan bahasa Indonesia, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Kedua, muatan IPS, menjelaskan keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya. Dan ketiga, muatan PPKN, menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Di muatan bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi karya pribadi. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan langkah-langkah menentukan makna puisi karya pribadi berikut. 1. Tentukan tema puisi. 2. Temukan hal-hal penting dalam puisimu. Gunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ketiga, tentukan kata yang dianggap sulit, kemudian cari artinya. Keempat, tentukan makna setiap larik puisi. Kelima, buatlah kalimat yang mewakili makna setiap larik puisi. Dan keenam, rangkailah kalimat yang berisi makna setiap larik untuk memaknai bait puisi. Selanjutnya di muatan IPS, menjelaskan keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya. Indonesia memiliki beragam rumah adat. Setiap suku di Indonesia memiliki ciri khas rumah adatnya. Beberapa rumah adat memiliki bentuk yang disesuaikan dengan kondisi daerah tempat tinggal suku tersebut. Contoh, anak-anak dapat perhatikan gambar di samping itu. Ibu ambil contoh rumah adat suku Baduy. Suku Baduy merupakan suku asli masyarakat Banten yang memiliki rumah adat bernama Sulah Nyanda. Rumah ini adalah dibangun dengan mengikuti bentuk permukaan tanah. Hal ini berkaitan dengan aturan adat yang mengharuskan setiap masyarakat yang ingin membangun rumah tidak merusak alam sekitar. Terakhir, di muatan PPKN, menjelaskan keragaman di lingkungan rumah. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, yaitu perbedaan suku, cita-cita, kegemaran, dan sifat. Kalian perhatikan contoh di bawah ini, misalnya ayah Soleh berasal dari Aceh, ibu Soleh dari suku Betawi. Nah, Soleh bercita-cita seorang dokter, sedangkan adik Soleh ingin menjadi guru. Keragaman ini tidak membuat keluarga Soleh terpecah belah. Mereka malahan saling menghormati dan mendukung. Oke anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran 4 ini adalah bahasa Indonesia menjelaskan makna dalam puisi. IPS, keragaman bentuk rumah adat dan manfaatnya. PPKN, keragaman di lingkungan rumah. Sampai di sini dulu ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ibu harapkan kalian
kalian tetap semangat belajarnya dari rumah dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.